بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dengan tujuan beribadah kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan peribadatan kepadanya sebagai dasar untuk mewujudkan hakikat kemaslahatan dan kemanfaatan bagi hambanya di muka bumi ini maupun nanti di akhirat. Maka jalan ibadah adalah jalan yang dapat mengantarkan seorang hamba kepada kenikmatan yang ada di dalam surga. Maka cara beribadah yang baik adalah dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi jalan yang bisa mengantarkan seorang hamba atau manusia ini kepada tujuan hidupnya yang sebenarnya dalam upaya meraih kebahagiaan di akhirat. Agama Islam yang kita yakini yang didasari daripada dua landasan utama, dia sumber utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang tidak dapat dipisahkan, di mana di dalam Al-Quran itu kita akan memperoleh berbagai perintah, ada larangan-larangan dan ada petunjuk-petunjuk, sebagaimana itu pun kita dapati di dalam hadis Rasulullah SAW. Ada perintah, ada larangan, dan ada petunjuk-petunjuk. Yang kesemuanya ini, apakah itu perintah, ataupun larangan, ataukah hal yang dibolehkan, adalah cara untuk bisa meraih dan mendapatkan tujuan hidup manusia itu. Hidupnya dapat terarah, sehingga seseorang yang melaksanakan perintah, dia akan mendapatkan kemanfaatan. Seseorang yang meninggalkan larangan, dia akan terhindar dari kemudaratan. Seseorang yang melakukan hal yang dibolehkan, maka akan menguatkan, bahkan mendukung terhadap upaya untuk bisa beribadah dengan baik. Maka dengan adanya risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu Risalatul Islam, yang berisi dua pokok, atau Al-Quran dan Sunnah, adalah cara terbaik untuk bisa mempertahankan nilai ubudiyah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang Allah perintahkan. Apa saja yang datang dari Rasulullah SAW kita ambil. Wa ma atakumur rasul fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa yang datang dari Nabi SAW, apapun yang Allah perintahkan lewat lisan Rasulnya SAW, kita ambil dengan dasar bahwa itu adalah upaya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah di balik daripada pelaksanaan perintah itu ada kemaslahatan. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu lewat lisan Rasulnya SAW, itu agar kita bisa terhindar dari kemudaratan. Nah, inilah cara dan upaya untuk bisa meraih cinta Allah. Allah Azza wa Jalla telah menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad SAW, jika engkau benar-benar beriman kepada Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, kata Rasulullah SAW. Maka dua hal yang tidak dipisahkan dalam kehidupan beragama kita,
yaitu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Man ata'ar Rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, sungguh ia taat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di balik daripada ketaatan itulah kesuksesan yang hakiki. Saat kita mampu bertahan di dalam ketaatan, istiqamah di dalam keislaman. Dan itulah Rasulullah SAW setiap masuk pada bulan-bulan, khususnya bulan Ramadan, Nabi mengajarkan kepada kita untuk mempertahankan keislaman kita. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita adalah Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Rasulullah SAW tahu betul bahwa upaya dan cara terbaik untuk mempertahankan eksistensi dan esensi kehidupan dunia itu adalah ketika dilandasi daripada dasar iman dan istiqomah di dalam keislaman. Semoga kita termasuk orang-orang yang ditenteramkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah di dalam Islam. Dan upaya untuk istiqomah dalam Islam adalah berada di dalam perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Karena dua hal inilah yang akan menjadi tuntunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجاء